Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan 2 resep kue tradisional. Ini tuh rasanya ada yang manis dan juga gurih. Ini tuh paling best seller ya teman-teman. Banyak banget yang suka kalau ide jualan kue yang satu ini, pasti banyak yang minat ya. Oke, simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama ini kita rebus dulu ya teman-teman. Untuk santannya seperti biasa kita rebus, ini masing-masing pancinya ini 4 liter ya teman-teman. Jadi untuk 160 kue pigang kita ini kita memerlukan 8 liter santan. Ini yang hijau ini sudah aku campur dengan daun pandan dan juga daun suci. Nah, untuk langkah selanjutnya ini kita siapkan dulu tepung keringnya ya teman-teman. Ini ada per 1 ember itu ada 1 kilogram tepung beras, 1 kilogram tepung terigu dan juga 1 kilogram gula. Nah, ini resep basic ya teman-teman yang sering aku pakai. Nah, ini kita campur dulu untuk bahan keringnya. Resep ini tuh anti gagal karena pertama kali Mama Hasan berhasil bikin kue pigang itu pakai resep ini ya teman-teman. Jadi resep ini cocok banget buat pemula, buat kita semua yang masih mau belajar. Aku paling sering pakai resep yang satu ini karena ini tuh anti gagal ya teman-teman. Untuk hasilnya juga lumayan bagus. Tergantung dari teknik kalian membuatnya atau mengaduknya, dan juga yang paling penting nanti waktu nyetaknya. Nah, kemudian setelah kita bagi menjadi 2 bagian, ini kita tuang santannya dalam keadaan panas ya teman-teman. Ini dituang sedikit demi sedikit dulu, baru kemudian setelah tercampur kemudian kita tambahkan santannya, baru kita mixer. Karena ini adonannya memang benar-benar banyak ya teman-teman, 1 ember ini penuh ya. Jadi kita pakai mixer aja supaya lebih cepat, karena nanti kalau pakai tangan bakalan nggak bisa kecampur dan juga bergerindil pastinya. Karena kita menuangkan santan panas, jadi kita pakai mixer seperti ini sangat membantu, dan juga kalau dituang banyak dan juga adonannya banyak, wajib banget pakai mixer ya teman-teman. Nah, setelah tercampur dan juga licin, ini kita tuang untuk santannya. Berkali-kali Mama Hasan share ya teman-teman, semoga kalian tidak bosan untuk menonton video aku yang satu ini. Kali ini orderannya lumayan banyak ya, jadi 160 biji kue pigang ini untuk pagi hari. Jadi ini Mama Hasan bikin kuenya itu malam hari ya teman-teman, mulai dari jam 8 sampai jam 3 pagi. Lembur ya teman-teman. Jadi kalau kita bikin kue tradisional, kalau dibutuhkan di pagi hari buta, jadi kita jadinya lembur gitu ya. Oke, lanjut, ketika semua tercampur dan juga sudah kita aduk semuanya, ini untuk bagian yang padannya juga sama aja ya teman-teman kita aduknya. Kemudian yang bagian original ini kita bagi menjadi 2, kemudian dikasih pewarna sesuai selera ya teman-teman. Ini karena permintaan dari konsumennya minta warna merah dan juga hijau, ini aku turutin aja ya, pakai 3 warna dasar seperti ini. Nah, untuk yang satunya lagi ini kita kasih pewarna makanan putih ya teman-teman, supaya nanti warnanya lebih cerah lagi. Nah, untuk pewarnaan hijaunya nanti aku tambahkan juga pewarna hijau ya teman-teman. Sebenarnya ini sudah ada kandungan warna hijau pandannya dari daun suci dan juga warna pewarna makanan. Jadi nanti hasilnya itu hijaunya itu cantik gitu ya.
Untuk tingkat kecerahannya bisa kalian sesuaikan dengan selera. Oke, ini sudah siap ya teman-teman untuk adonannya. Kemudian kita panaskan cetakannya seperti biasa, kita percikkan juga dengan air garam. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita tunggu sampai benar-benar panas. Kemudian ini kita bisa tuang untuk adonannya. Nah, untuk adonan yang pertama ini kita tuang warna hijau. Nah, seperti ini. Kalau pakai bikang warna yang kalau bikin kue bikang 3 warna ini wajib ya teman-teman, kita tunggu pinggirannya sedikit kering kemudian kita timpa warna berikutnya. Nah, untuk nuangnya ini sebaiknya juga pakai centong nasi aja ya teman-teman, atau pakai sendok gitu ya teman-teman, karena kalau nuangnya itu agak jauh atau kurang dekat nanti bakalan warnanya nggak akan misah atau sedikit nyampur gitu ya teman-teman. Berbeda lagi kalau kita bikin bikang cungkil itu memang biasanya dicampur gitu ya teman-teman. Tapi kalau mau bikang warna yang warnanya itu rapi, untuk gradasi warnanya itu bagus, ini wajib banget didekatkan waktu menuang adonannya. Nah, tips juga ya teman-teman, kenapa kok cetakannya harus benar-benar panas? Karena kalau cetakannya kurang panas seperti bikang Mama Hasan yang pertama ini tuh waktu manasin cetakannya kurang panas ya teman-teman. Jadi hasilnya itu sedikit kurang bagus. Yang bagus seperti ini, tapi ketika yang tidak bagus atau ketika cetakannya itu kurang panas, nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini contoh yang tidak berhasil atau gagal ya teman-teman. Jadi permukaannya itu tidak bisa matang merata, istilahnya bantet gitu ya teman-teman. Ini ketika dicungkil ini untuk permukaannya itu kurang berserat dan juga terlihat banget ini kurang bagus. Pokoknya ciri-ciri bikang mawar itu kalau yang bagus dan tidak bagus sudah kelihatan ketika kita nyetaknya ya teman-teman. Padahal ini satu resep, tapi karena cetakannya kurang panas jadinya seperti ini ya teman-teman. Nah, ketika dicungkil ini bakalan jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk bagian belakangnya itu tidak mulus, ada sedikit rongga atau sedikit bercak-bercak gitu ya teman-teman. Nah, gimana teman-teman, kalau kalian masih gagal kayak gini nggak kuenya? Padahal ini bukan salah dari resepnya ya teman-teman, ini salah dari pengapiannya. Nah, kalau yang bagus atau yang sempurna itu hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk bagian permukaannya itu mulus, berserat, full sarang, dan juga ketika dipegang itu beda banget ya teman-teman. Lembut, lentur, dan ketika diregahkan jadinya seperti ini. Nah, tuh sudah kelihatan ya teman-teman bedanya dari bikang yang aku bikin ini dalam satu resep loh ya. Ini tuh jadinya cantik, berserat, dan juga lembut banget, full sarang. Tapi ketika dipanaskan atau cetakannya itu kurang panas, nanti bakalan bantet ya teman-teman. Ini untuk yang berhasilnya. Jadi intinya sekali lagi, panas cetakan itu sangat berpengaruh ya teman-teman untuk keberhasilan dari kue bikang itu sendiri. Nah, dari tampilan depannya aja sudah kelihatan ya teman-teman, ini yang berhasil dan juga yang gagal atau bantet. Di bagian belakangnya juga mulus, sebenarnya nggak gosong semua ya teman-teman, tapi ini bagian belakangnya itu ada kurang mulus gitu ya. Kalau untuk yang bantet kelihatan banget dari perbedaan warna dari permukaan dan juga belakang dari kue bikang itu sendiri. Nah, ini yang berhasil itu diregahkan tanpa digunting pun tetap cantik ya teman-teman, tetap berserat.
nanti warnanya juga cantik ya teman-teman, seperti ini. Kemudian untuk yang bantetnya ketika diregahkan seperti ini ya teman-teman. Nah, nggak mau nurut kan? Seperti ini ya teman-teman. Kalian sering nggak kayak gini? Kalau dulu mama sering banget ya teman-teman, bahkan ketika bikin orderan yang banyak seperti ini juga, itu tuh ada yang bantet ya teman-teman, itu dari panas cetakannya. Sekali lagi penting banget untuk memanaskan cetakannya. Meskipun itu cetakan kedua ketiga itu harus dipanaskan lagi ya teman-teman. Jangan takut gosong meskipun di permukaan atau di bagian cetakannya itu sudah benar-benar hitam. Kalau dipanaskan secara sempurna, secara full gitu, hasilnya tetap tidak gosong ya untuk bagian bawahnya, malahan lebih bagus lagi. Tapi kalau kalian tidak memanaskan dengan benar atau kurang panas, nanti hasilnya bakalan seperti itu, bantet dan juga tidak mau berserat ya teman-teman. Nah, seperti ini cara nuangnya supaya hasilnya lebih bagus lagi, itu pakai sendok ya teman-teman untuk layer yang kedua, supaya untuk gradasinya itu lebih jelas lagi. Nah, didekatkan begini nanti hasilnya bakalan gak nyampur ya untuk warnanya. Nah, seperti ini kita tuangnya per layernya, itu ditunggu untuk pinggirannya itu sedikit kering atau sedikit bening gitu ya teman-teman. Kemudian didekatkan di bagian tengah untuk warnanya. Nanti warnanya bakalan cantik gitu ya teman-teman, gak nyampur. Nah, gimana teman-teman? Masih penasaran dengan kue yang satu ini? Atau sudah pada berhasil nih bikin kue ini? Bisa tag atau bisa tulis di kolom komentar aku ya teman-teman. Mama Hasan juga sering gagal ya teman-teman. Jadi kegagalan itu bukan hal yang luar biasa. Itu suatu pelajaran buat kita semua supaya nanti ke depannya itu bisa berhasil, bisa dapat orderan yang banyak, bisa jualan dan juga bisa berbagi ilmu ya teman-teman. Oke, ini setelah direndam seperti biasa, ini kita cungkil seperti ini ya teman-teman. Nah, kita lihat ya teman-teman hasilnya. Itu tadi cetakannya sudah benar-benar hitam. Tapi kalau cetakannya itu dipanaskan dengan benar atau sempurna, itu bagian belakangnya seperti ini. Cantik banget. Dan juga untuk seratnya itu full ya teman-teman. Jadi kerak hitam di bawah ini malah bikin kuenya itu semakin cantik, asalkan memanaskan cetakannya itu benar-benar sudah panas. Oke, ini dia hasilnya 160 biji pigang kita. Ini untuk orderan di pagi hari subuh ya. Jadi ini bikinnya videonya malam-malam, mohon maaf bila gambarnya kurang bagus. Oke, terima kasih ya buat kalian yang sudah nemenin aku bikin kue pigang. Semoga videonya bermanfaat ya buat kalian, bisa menginspirasi dan juga bisa berguna bagi kalian para pemula, para pejuang pigang yang mau belajar bikin kue yang satu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Oke, langkah pertama kita siapkan dulu 1 kg tepung terigu ya teman-teman. Aku pakai segitiga biru curah. Kemudian tambahkan untuk tepung tapiokanya atau tepung maizena juga boleh ya teman-teman. Ini sebanyak 2 sendok makan saja. Kemudian tambahkan garamnya sebanyak 1 sendok teh. Kemudian untuk gulanya ini sebanyak 4 sendok makan. Nah, bahan kering ini kita campur dulu sampai benar-benar merata, baru kita tambahkan margarin yang sudah dilelehkan. Ini untuk margarinnya sebanyak 250 gram ya. Dalam keadaan panas ini kita tuang ke dalam tepungnya, kemudian tambahkan untuk minyaknya. Nah, di sini minyaknya aku masukkan terakhir ya teman-teman, tadi kelupaan. Kemudian tambahkan airnya ini sebanyak
300 ml atau sesuaikan dengan kelembapan dari tepung yang kalian gunakan. Nah, seperti ini kita campur dengan spatula, kemudian kita campur airnya secara bertahap. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan, IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan video aku dan sekiranya video aku bermanfaat buat kalian, bisa bantu like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Oke, lanjut, ini kita uleni. Ini nggak perlu sampai benar-benar kalis, cuman sampai bahannya itu tercampur secara merata. Kita ulen sebentar aja sampai menggumpal ya teman-teman. Nah, untuk minyaknya ini aku tambahkan terakhir, ini minyaknya sebanyak 5 sendok makan sampai 6 sendok makan ya teman-teman. Ini supaya nanti pastanya itu lebih keras lagi, lebih kriuk, dan juga bisa bertahan sampai seharian ya kerasnya itu. Nah, setelah menggumpal seperti ini, baru ini kita diamkan dulu selama kurang lebih 30 menit. Nah, setelah didiamkan selama kurang lebih 30 menit sampai 60 menit, ini sudah sedikit elastis ya teman-teman, sudah mudah dibentuk. Kemudian ini kita timbang dulu per masing-masing bulatan ini 20 sampai 26 gram ya teman-teman. Nah, tips juga kalau kita mau ngerjain kue yang satu ini, kalau dalam porsi yang banyak atau besar, ini bisa dicicil ya teman-teman. Maksudnya ketika kita bikin, ini kita bikin dulu untuk kulitnya, kemudian nanti bisa kita tumpuk atau kita pipihkan bentuk bulat seperti ini semua. Lalu kita bisa simpan di dalam wadah ya teman-teman. Ini tips aku kalau misalkan ngerjain banyak orderan macam-macam kue. Jadi mana yang bisa aku kerjain dulu, sekiranya bisa dikerjakan lebih dulu. Nanti kita simpan ya teman-teman seperti ini. Kalian paham ya teman-teman maksud aku. Nah, kemudian ini kita siapkan juga untuk isiannya. Di sini untuk isiannya seperti biasa wortel dan juga kentang. Ini aku kukus dulu. Kemudian untuk bumbu-bumbunya di sini ada kemiri. Ini aku sangrai sebentar sebanyak 4 butir. Kemudian bawang putih, bawang merah, dan juga ladanya kita giling jadi satu bersama kemiri tadi. Baru ini kita tumis dengan sedikit minyak ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita tumis-tumis seperti biasa kita bikin rogut atau isian pastel atau isian risol gitu ya teman-teman. Nah, setelah matang ini sampai harus benar-benar matang ya teman-teman, supaya nanti tidak bau langu. Kemudian ini untuk wortel dan juga kentangnya yang sudah dikukus ini kita masukkan. Nah, kalau dikukus lebih dulu ini bakalan lebih awet lagi, tidak mudah basi. Terus ketika menumis bumbu itu juga nggak perlu lama-lama karena ini sudah empuk ya. Setelah tercampur merata ini kita tambahkan untuk garam, penyedap, terus kemudian ada gula juga. Ini kita masukkan semuanya, kita campur, kita tambahkan lada juga. Tuh tadi aku ladanya kurang ya teman-teman, jadi aku tambahkan lada. Untuk takarannya bisa sesuaikan dengan selera dan juga banyaknya bahan yang kalian masak ya teman-teman. Dan yang terakhir ini kita masukkan irisan daun bawang dan juga daun seledri. Nah, cantik banget ya teman-teman perpaduan warna hijau ketika dicampur dengan isiannya. Oke, untuk bahan pengentalnya di sini aku pakai tepung terigu sebanyak 2 sendok makan yang dilarutkan dengan sedikit air. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai benar-benar matang dan juga sedikit lengket atau menyatu ya untuk isiannya.
Nah, ini setelah didiamkan kurang lebih setengah hari, ini tadi aku bikinnya itu siang, kemudian dicetak pada sore hari ya teman-teman. Untuk isiannya juga sudah siap. Kemudian untuk telurnya ini juga sudah aku potong-potong dalam satu. Ini satu telur aku jadikan 8 irisan ya teman-teman. Sesuaikan dengan harga jual dan juga permintaan konsumen. Nah, kulit pasta yang sudah kita bentuk tadi ini kita tata ya teman-teman, supaya lebih cepat lagi kita bentuknya. Jadi ini kita tata semuanya di atas papan kerja, kemudian beri isiannya secukupnya semuanya. Jadi dengan begini waktunya lebih cepat, efisien lagi ya teman-teman untuk mencetak pastel seperti ini. Nah, kita tambahkan juga untuk telurnya. Nah, kalau seperti ini sudah cepat ya, untuk milin-milinnya tinggal ambil dipilin gitu ya. Nah, untuk cara milinnya juga biasa seperti kita bikin pastel pada umumnya. Kita lipat menjadi 2 bagian, kemudian untuk pinggirannya ini supaya lebih melekat lagi, ini kita pilin-pilin seperti ini ya. Nah, gini ya teman-teman, memang harus sabar ya teman-teman milin pastel satu persatu seperti ini. Cuman kelebihannya kalau pastel itu dipilin manual seperti ini tuh jarang banget yang bocor atau isiannya itu keluar kalau adonannya itu pas. Pokoknya ketebalan dari pastel itu juga nggak boleh terlalu tipis ya teman-teman. Ketika diisi nanti bisa keluar untuk isiannya atau pecah. Kalau ketebalannya pas, insya Allah nggak keluar, itu nanti pas digoreng juga nggak akan pecah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tips supaya tidak pecah waktu goreng yaitu ketebalan kulit pastelnya juga jangan terlalu tipis, kemudian dipilihnya ini ditekan-tekan dulu untuk pinggirannya, kemudian dipilih manual. Kalau pengalaman Mama Hasan selama bikin pastel, kalau dipilih manual seperti ini jarang banget yang pecah ya teman-teman. Biasanya pakai cetakan itu yang biasanya kurang rapat. Nah, ini kita simpan dulu di dalam kulkas ya teman-teman. Caranya untuk cara membuat frozen daripada pastel bisa lihat di video aku sebelumnya, cara menyimpan pastel sebelum digoreng di dalam kulkas ada ya teman-teman. Nah, seperti ini setelah selesai dipilih ini kita goreng seperti ini, jadinya gembul-gembul banget ya teman-teman, dan ini tuh renyah banget, keres seharian. Pastel keres yang kali ini tuh anti gagal ya teman-teman, juga rasanya itu juga sudah pas banget, manis, gurih, dan juga keresnya itu tahan lama sampai seharian ya. Nah, ini kita lihat dulu untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini dijual harga 2.000 sampai 3.000, pasti laku keras ya teman-teman. Tergantung juga di daerah kalian. Nah, ini kita lihat untuk hasilnya. Masya Allah, ini dibuka itu keras gitu ya teman-teman, tidak alat sama sekali. Untuk isiannya juga pas, ini menggembung sempurna dan juga keresnya itu enak banget ya teman-teman. Nah, seperti ini pokoknya wajib coba ya teman-teman untuk resep kali ini. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Semoga video aku bermanfaat, bisa menginspirasi dan juga berguna bagi kalian semua. Tetap semangat, terus berkarya, dan juga jangan lupa terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.